Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang kemarahan seorang Sarada. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita mengenai pertarungan 3 arah antara Boruto, Kawaki, maupun seorang kode. Jika kalian ingin menonton bocoran maupun pembahasan ini, pastikan untuk mengecek video part 1-7 sebelumnya agar kalian dapat memahami jalan cerita yang telah admin susun dengan rapi. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 7 kemarin, Boruto mengungkapkan fakta kepada seorang Sarada. Fakta atau kebenaran tersebut berupa informasi tentang kematian ayahnya, ternyata adalah palsu dan hanya akal-akalan Kawaki saja. Sarada terlihat terkejut mendengarnya dan Kawaki menjelaskan keadaan Naruto dalam dimensi miliknya kepada Boruto. Dia berkata bahwa mereka sangat menikmati berada di dalam dimensi Daikokuten. Meskipun mereka tidak bertambah tua serta tidak mati, hal itu lebih baik daripada berada di luar sini. Aku tak ingin jika dia dapat dilukai oleh Otsutsuki seperti dirimu. Jadi, tak peduli apakah kau anaknya atau tidak karena nanti, kau segera akan mati di tanganku. Boruto kemudian mengingat perkataan Sasuke jika dia harus membunuh Kawaki kalau itu memungkinkan. Lalu adegan beralih ke Sarada, yang sangat marah kepada Kawaki setelah mendengar semuanya. Nah, itulah adegan terakhir pada video part 7 kemarin dan sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan bagian ke-8. Adegan pertama dimulai pada Sarada, merasa telah ditipu oleh Kawaki selama 3 tahun terakhir. Karena pada dasarnya, Sarada tidak tahu jika Naruto masih hidup. Seperti yang terlihat pada chapter 80 lalu bahwa mereka terkejut mendengar kabar jika Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Momen ini terjadi setelah aktifnya kekuatan Zeno milik Eida, dan merubah semua ingatan orang-orang tentang Boruto dan Kawaki. Sarada bahkan sampai menangis, ketika mendengar panutannya telah mati di tangan anaknya sendiri. Akan tetapi, Sarada tidak percaya jika orang yang telah membunuh Naruto adalah Boruto. Dia malah curiga bahwa Kawaki, orang yang telah melenyapkan sang Hokage saat itu. Lalu setelah Boruto dan Sasuke sudah tidak berada di desa, Shikamaru diangkat menjadi Hokage yang baru. Setelah menjadi seorang Hokage, Shikamaru kemudian menyampaikan sebuah perintah yang membuat Sarada emosi mendengarnya. Isi perintah tersebut adalah, Boruto adalah kriminal yang telah membunuh Hokage ke-7 dan karena itu, dia harus ditangkap secara hidup atau mati. Sarada marah mendengar kabar itu dan dia selalu melayangkan protes kepada Shikamaru selama 3 tahun ini. Lalu, setelah mengetahui bila Naruto masih hidup dan berada di tempat Kawaki, Sarada marah dan ingin menyerang Kawaki. Dia bahkan menampilkan Mangekyo Sharingan miliknya, yang penuh dengan kebencian terhadap dirinya. Sarada kemudian berbicara dalam hatinya dengan berkata, dugaanku selama ini ternyata benar bahwa dialah pelakunya. Walaupun niatnya baik untuk melindungi Tuan ke-7, tetap saja dia menimbulkan korban yang lain. Seharusnya, dia mencari solusi tentang karma Boruto dan bukan malah ingin membunuhnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, Sarada memang terlihat marah ke Kawaki namun, dia masih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu kepadanya. Dia harus berpura-pura terpengaruh oleh Zeno milik Eida, untuk waktu yang agak sedikit lama. Dengan wajah sedikit emosi, Sarada kemudian berkata, aku harus lebih berhati-hati di dekat Kawaki karena jika tidak, dia bisa curiga jika aku tak terpengaruh. Kemudian, adegan beralih ke sebuah ingatan kilas balik seorang Sarada. Sarada saat itu sedang bersama Sumire dan mereka mencari tahu tentang kematian Hokage ke-7. Sumire yang juga tak terpengaruh Zeno kemudian berkata, bagaimana jika yang membunuh sang Hokage adalah Kawaki? Sarada terkejut dan berkata, kau benar Sumire karena mungkin penyebab utamanya adalah obsesinya sendiri. Akan tetapi, aku juga ragu jika Kawaki mau melakukan itu. Karena jika kau ingat, dia sudah pernah membunuh Boruto demi Tuan ke-7. Kawaki melakukan segalanya untuk melindungi Naruto dan itu menjadi bukti jika Kawaki tak mungkin membunuhnya. Lalu Sumire kemudian menjawab, tapi Sarada, akhir-akhir ini aku melihat bila Kawaki telah berubah dan bahkan jauh dari sifatnya yang dahulu. Aku memiliki sebuah firasat jika dia benar-benar telah membunuh Tuan Hokage ke-7. Tapi, cukup aneh bahwa jasad Tuan Hokage dan Hinata-chan sama sekali tak ada di desa dan seperti menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi dan di mana jasad mereka saat ini? Sarada lalu berkata, kau benar Sumire bahwa semua ini masih sangat misterius. Kawaki tahu hal itu.
Nah, walaupun Sarada dan Sumire curiga kepada Kawaki, Kawaki tetap mengoceh pada mereka bahwa Boruto yang telah membunuh Hokage ke-7 sesuai informasi dari Eida. Kawaki menempatkan seorang Eida sebagai bukti utama jika Boruto adalah pembunuh. Karena pada saat itu, semua orang merasa percaya jika Sendigan Eida adalah kekuatan dewa yang sangat langka. Mereka lebih percaya dengan Eida daripada mendengar protes Sarada kepada sang Hokage 8 Shikamaru. Jadi dalam adegan kilas balik ini, Sarada sebenarnya ingin menjalankan sebuah misi dengan Mitsuki, namun Sarada menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Naruto. Akan tetapi, tempat itu dijaga ketat oleh pasukan khusus milik Shikamaru. Setelah Sarada sampai di depan rumah Naruto, salah satu penjaga kemudian berkata, "Hei Sarada, apa yang kau lakukan di sini dan apa tujuanmu?" Sarada kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, "Mereka tampaknya tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke sini." Sarada lalu menjawab, "Oh ya, aku ingin bertemu dengan Himawari. Kau tahu kan bahwa dia baru kehilangan kedua orang tuanya dan aku ingin menghibur dirinya." Lalu penjaga tersebut kemudian berkata, "Baiklah, silahkan masuk ke dalam, akan tetapi, saat ini tamu sedang dibatasi datang ke sini. Shikamaru memerintahkan kami untuk mengawasi rumah mereka dan itu demi perlindungan terhadap Kawaki maupun Himawari." Lalu dengan muka kesal Sarada kemudian berkata, "Tenang saja paman, karena aku hanya datang menghibur Himawari saja." Sarada kemudian masuk ke dalam rumah Naruto, lalu bertemu dengan Hima yang sedang melihat foto orang tuanya. Sarada melihat Hima, masih sedih dan tak bisa berbuat apa-apa di ruangan keluarga. Dia hanya duduk sambil berpikir kalau ayahnya mungkin masih hidup di suatu tempat yang belum diketahui. Sarada lalu melihat-lihat kondisi rumah Naruto dan dia melihat foto Boruto sudah tak ada di rumah Naruto. Sarada kemudian teringat jika sekarang, kekuatan Zeno telah aktif pada semua orang. Sehingga foto Boruto tersebut, mungkin dibuang oleh Kawaki dengan sebuah alasan, jika Boruto tak pantas untuk berada satu gambar pada Naruto. Sarada lalu berkata kepada Hima, "Kau sebaiknya keluar dan menikmati musim gugur Hima. Aku tahu ini sulit bagimu, namun, kau harus percaya jika ayah dan ibumu ada di dalam hatimu. Mereka masih selalu hidup di sana dan kau harus percaya dan yakin mengenai hal itu." Lalu, seketika Kawaki datang dengan muka serius menatap Sarada. Kawaki kemudian berkata, "Sarada, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau ada misi hari ini bersama Mitsuki?" Sarada lalu menjawab, "Oh iya, kau benar Kawaki, aku hampir lupa." Kawaki kemudian berkata, "Aku ingin berdua bersama Hima untuk membahas suatu hal penting. Bisakah kau meninggalkan kami di sini, Sarada?" Sarada lalu mengiyakan Kawaki dan dia segera pergi meninggalkan rumah mereka dengan penuh kebingungan. Seperti yang kalian ketahui, momen tersebut merupakan salah satu tujuan awal Sarada untuk mencari keberadaan Naruto maupun Hinata. Dia bersama dengan Sumire, selalu mencari sumber informasi terbaru dengan orang-orang di desa. Dia bahkan selalu bertanya kepada Eida mengenai apa informasi ataupun petunjuk baru yang muncul. Meskipun Sarada hanya berpura-pura terpengaruh oleh Eida, dia tetap bersikeras untuk membela Boruto maupun ayahnya. Kemudian adegan kilas balik selesai dan sekarang, Sarada terkejut bahwa pasukan Jubi milik Kode kembali muncul di beberapa tempat berbeda. Dia dan shinobi lainnya pergi ke sana untuk menghabisi mereka. Lalu adegan berpindah ke Amado yang datang ke kantor Hokage serta menemui Shikamaru dan Eida. Dia membawa sebuah sampel badi milik Kawaki yang sebelumnya menjadi bahan eksperimen baginya. Amado kemudian berkata, "Tuan Hokage 8, kau mungkin terkejut jika melihat hasil eksperimen yang kulakukan. Aku menguji sampel darah Kawaki dengan darah Boruto di laboratorium milikku. Ini mengejutkan bahwa mereka sama sekali tidak cocok dan malah seperti tertukar. Sampel darah Kawaki harusnya memiliki sedikit data karma dari Otsutsuki Momoshiki. Namun, aku malah tidak mendapatkan sedikit pun data Momoshiki di tubuhnya. Dan kau akan kaget bila Kawaki malah memiliki data karma Ishiki Otsutsuki di tubuhnya." Shikamaru kemudian terkejut dan berkata, "Apa, sial apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kejadian yang langka karena hal itu tak pernah terjadi dan terpikirkan olehku sebelumnya. Lalu, jangan bilang kalau di tubuh Boruto merupakan data karma dari Momoshiki. Apa aku benar, Amado?" Amado lalu terdiam sejenak lalu kemudian berkata, "Kau memang benar Tuan Hokage." Shikamaru tampak bingung sebingung-bingungnya mendengar informasi ini. Dia kemudian berkata, "Apa mungkin jika Momoshiki memberikan sedikit data karmanya ke tubuh Boruto saat itu? Nah, sebelum lanjut, admin ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kalian merasa heran dengan kehidupan baru Boruto maupun Kawaki. Dalam ingatan orang-orang yang sekarang, Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Jadi, wajar bila Shikamaru kebingungan mengapa data karma Momoshiki ada di tubuh Boruto yang merupakan wadah dari Ishiki Otsutsuki.
Lalu kembali ke pembahasan di mana adegan terakhir, memperlihatkan Eida mengaktifkan omnipotennya kepada Shikamaru dan Amado. Dia tak ingin ingatan mereka, pada akhirnya kembali dan merusak semua rencana Kawaki. Akan tetapi, kita belum tahu apakah Amado benar-benar terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida atau tidak. Nah untuk kelanjutnya, kita akan bahas pada video bagian ke-9 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.